Malam ini kita akan mencermati penyakit hati yang halus sekali, namun sangat membahayakan, yaitu riya. Setan itu kalau menggoda, ada madakhil, pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan hamba Allah. Pintu pertama itu setan itu yasud, atau menghalangi orang berbuat baik. Jadi pengennya itu setiap anak Adam itu jangan berbuat baik. Dibisikkan oleh syaitan agar tidak melakukan kebaikan, agar tidak sedekah, agar tidak sholat, agar tidak melakukan kebaikan. Dan dibisikkan di pikirannya ya tentang macam-macam, sehingga seorang bersedekah jadi susah, bangun malam jadi susah, melakukan segala macam kebaikan jadi susah. Akan tapi manusia ini ngerti, dia harus berjuang dong, harus dilawan itu bisikan syaitan. Kemudian dia melakukan ibadah, berusaha ibadah. Yang sedekah, yang kaya sedekah, berusaha sedekah. Di saat seperti itu setan menangis, menjerit, ini orang aku bisiki untuk tidak bersedekah masih sedekah. Pergi itu setan. Cuman kemudian dia kembali lagi dengan bentuk yang berbeda. Oh, kalau aku jerumuskan dia, dengan aku halangi agar tidak bersedekah, nggak mampu, nggak mempan, oke. Dia balik lagi dengan model yang berbeda, membisikkan, bersedekahlah engkau, lakukan kebaikan yang banyak. Kemudian ditunggu sama setan, terus yang banyak dibisikkan oleh setan. Senang, sanjungan, harapan-harapan selain Allah, lupa tujuannya bukan Allah. Ini halus sekali, sehingga tampak dia sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak. Ternyata diam-diam dia menikmati agar di kantornya dibincangkan, oh dia jago tahajudan dia. Oh dia paling banyak sedekahnya, tidak ada masjid di kota ini kecuali dibangun sama dia. Ini puasa Senin Kamis sudah 20 tahun tidak pernah putus. Lalu dia sedang, kata setan, lanjutin kerjaanmu, kebaikanmu. Nol, nggak ada nilainya karena nggak ada pahalanya. Ada namanya penyakit riya di dalam hati. Makanya sekarang kita perlu cerdas mencermati. Kita hitung amal baik kita. Akan tapi sudahkah itu kita lakukan dengan tulus karena Allah? Kalau tidak tulus karena Allah, sia-sia, nggak ada pahalanya. Tampak di dunia dia beramal banyak, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Namanya riya, syirkul khafi, syirik tersembunyi. Bukan mengeluarkan dari wilayah iman, tetap dalam wilayah iman, akan tetapi tersembunyi sekali. Tiba-tiba amal tidak ada, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wah, kelihatannya dia sedekah dengan jumlah yang banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Bahkan pertama kali neraka dinyalakan, atau pertama kali yang diadili nanti, ada 3 model manusia. Ada 3 model manusia. Yang pertama, ada orang jihad di jalan Allah, matinya di medan laga bahkan. Lalu ditanya, untuk apa engkau melakukan itu? Dia menjawab, karena Allah. Didustakan, kadzibta, kau dusta. Kau berperang di medan laga di barisan terdepan sampai terbunuh, akan tapi bukan karena Allah, hanya pengen disanjung, dia adalah pemberani. Lalu dilempar ke neraka dan dikatakan, sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Yang kedua adalah seorang yang belajar Al-Quran, sederhananya menuntut ilmu jadi ulama. Wah, punya ilmu yang banyak, kemudian diajarkan kepada orang. Ditanya, untuk apa itu semuanya? Ia menjawab, karena Allah. Lesannya,
Tapi dia bukan karena Allah. Dikatakan kadzibta, kau dusta. Engkau menuntut ilmu sampai menjadi alim, kemudian kau nyebarkan ilmu sampai masyhur. Wah, di mana-mana orang menyebut ia alim, manfaat ilmunya. Tapi ternyata bukan itu, bukan Allah yang dicari. Hanya pengen disanjung oleh manusia bahwasanya dia orang paling alim dan hebat. Sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka. Ayo. Orang alim, masyhur, viral dan sebagainya. Seolah-olah karena Allah, akan tapi ternyata dilempar ke neraka. Yang ketiga, ada orang Masya Allah berderma, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak. Hei yang banyak sedekah, yang banyak sedekah, sedekah, jaga hati. Dan kemudian ada orang yang bersedekah, disebutkan nanti. Ditanya, untuk apa itu semuanya kau lakukan, sedekahmu kok banyak banget? Karena Allah. Kadzibta, kau dusta, didustakan oleh Allah. Engkau berbuat itu hanya ingin disebut bahwasanya ini orang paling dermawan di kampungnya. Sana ke neraka, dilempar ke neraka. Cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Ini gambaran tentang penyakit hati yang namanya riya, halus sekali. Bahkan orang riak kadang tidak terasa, halus namanya riak. Nah kalau itu halus banget kemudian kita tidak cermati, ya kita habislah amal kita. Riak itu halus sekali. Sehingga para kekasih Allah itu mempelajari ilmu riak itu hampir tidak henti setiap saat. Setiap malam menangis takut ada riak. Karena apa? Takut amal yang dilakukan itu tidak ada gunanya, sia-sia di hadapan Allah. Gambarannya riya, amal pengen disanjung manusia atau bukan karena Allah. Sebab di hadapan manusia tuh ada nilai-nilai duniawi loh ya. Kalau sudah orang tampak dia soleh, nanti percaya bisa ngajak dagang. Bukan karena Allah perbuatan yang dilakukannya. Dan riya halus sekali, makanya jangan ngentengin riya ini. Riya halus sekali sampai digambarkan yang namanya riya. Mungkin definisi riya itu riya berbuat bukan karena Allah, hanya pengen sanjungan manusia atau imbalan dari manusia, bukan karena Allah. Sampai digambarkan begitu halusnya orang, makanya hati-hati. Riya adalah nunjuk ke dalam diri bukan ke orang, karena halus tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Maka kita pun tidak boleh menuduh si fulan riya, dia riya. Oh enggak, riya ke dalam hati kita, jangan tuduh orang melakukan riya. Ini urusan hatiku bukan hatinya atau hatimu. Riya itu ngurusi hatiku, jangan Anda melihat, oh dia riya. Dari mana Anda tahu? Hebat banget itu urusan hati tersembunyi. Sampai digambarkan tentang riya itu halus, lembut sekali. Sampai digambarkan oleh baginda, akhfa riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailati dhulma. Gambarannya yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Lembut sekali. Semut hitam saja lembut, tiba-tiba ada di hidung. Dari mana datangnya? Ada di jidat. Ini lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Halus. Makanya karena halus jangan sampai tidak waspada. Semakin halus kan mengerikan. Gambarannya penyakit kalau halus, hama itu kalau halus, macan gede apapun beres, kasih pagar begitu aman. Semakin kecil tikus, jebol itu masuk. Masih harus lebih kecil lagi itu, pagernya untuk tikus. Setelah itu ada kecoa lebih kecil lagi. Makanya virus halus repot. Masker masuk lagi, semakin halus semakin dahsyat, semakin serem. Dan riya itu sangat halus. Makanya jangan sampai kita tidak mencermati penyakit-penyakit ini. Dan ini penting sekali menjaga amal kita yang sudah kita lakukan. Yang jelas membahayakan, merugikan diri kita, riya itu. Dan kalau orang berbuat bukan karena Allah itu capek sebetulnya. Orang yang berbuat bukan karena Allah capek hanya cari sanjungan manusia. Manusia itu bermacam-macam, ada yang nggak bisa menyanjung. Dan penilaian juga berbeda-beda. Ngerti itu baik hanya karena hatinya tidak suka saja juga tidak menyanjung kok.
Bisa jadi orang lupa terima kasih kepada kita. Kenapa kita minta sanjungan dan terima kasih dari manusia? Memang kita kalau diberi kebaikan seseorang wajib kita harus berterima kasih pada seseorang. Cuman menanti terima kasih bukan sesuatu yang baik. Mengharap balasan bukan hal yang baik. Makanya riya itu halus sekali. Mari kita cermati malam ini. Nggak usah lihat riyanya orang lain, tapi riyaku sendiri. Maka jangan sebenarnya mengatakan riya ada sanda. Mungkin aku ini belum tulus. Halus. Riya itu kemudian sifatnya hati. Riya itu sifatnya amal, mohon maaf. Riya itu adanya di hati dan sifatnya amal. Kalau ingin membahas riya, membersihkan riya, mencermati riya, kalau kita ingin membersihkan riya, riya itu kan penyakit di dalam hati. Dan adanya penyakit ini karena amal. Sehingga ada orang ngomong ikhlas, riya itu nanti lawannya ikhlas. Kalau orang ikhlas karena Allah, maka riya akan hilang. Bagaimana kita membiasakan berbuat baik karena Allah, karena Allah, karena Allah? Tentunya nanti akan dihubungkan dengan keimanan. Harapan Allah, surga, ridho Allah, terus membangun keyakinan keimanan. Semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin tidak peduli tentang urusan sanjungan manusia. Fokusnya kepada ridho Allah. Dia semakin kuat fokusnya. Allah, Allah, Allah. Gak peduli sanjungan manusia. Bahkan dia bisa saja berkata begini, yang penting Allah ridho, biarpun manusia mencaci saya. Loh, sampai begitu. Bukan mencari sanjungan dari manusia. Yang penting Allah ridho kepadaku. Maka ada orang berbuat baik, gak peduli tentang apa kata manusia. Khususnya dalam beragama ini tidak semua orang setuju kita melakukan kebaikan. Sebab di sana juga ada kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang menghentikan kebaikan. Sehingga kalau orang berbuat baik karena Allah, rintangan itu enteng baginya. Rintangan itu sudah menjadi sesuatu yang memang harus ada, akan tapi bagi mereka tidak berarti. Dia akan terus berjalan sampai kepada tujuan. Nah ini, maka yang namanya riya itu sangat halus, dan ini sifatnya amal. Ikhlas sifatnya amal. Ada orang ngomong ikhlas, yang penting kita ikhlas. Ikhlas tidak berbuat baik, omong kosong. Apa yang disifati ikhlas? Ada orang nggak berbuat baik tapi yang penting kan ikhlas. Berbuat baik dulu baru ikhlas, nanti ngomong ikhlas, nggak ada amalnya. Apakah mungkin dia orang itu ikhlas? Ikhlas dalam hal apa? Nggak ada. Maka nanti ternyata ilmu membersihkan amal ini adalah dengan cara untuk membersihkan amal dari riya itu beramal. Sebab begini loh ya, kalau belajarnya pincang, riya itu membahayakan, menjadi amal tidak berguna, menjadikan murka Allah dan sebagainya. Bisa saja orang ini salah di saat belajar ilmu riya ini, ternyata pemahamannya salah. Akhirnya apa? Wah, bahaya kalau begitu riya. Riya dosa lagi, sia-sia. Ya sudahlah, mending tidak usah berbuat baik deh daripada saya berbuat baik dengan riya. Ini kan bahaya banget. Nah, makanya ini adalah kebodohan model baru lagi. Riya itu menghilangkan riya untuk menghadirkan ikhlas. Ikhlas sifatnya amal. Tidak akan disebut sebagai ikhlas kecuali ada amalnya. Beramallah baru nanti muncul ikhlas. Kalau ada riya tinggal dipangkas. Jadi bukan kita tidak beramal, beramallah, berlomba-lomba. Maka sekarang baru kita pikirkan adalah berbuatlah baik, lalu kita belajar membersihkan hati dari riya. Bukan kita tidak berbuat baik. Loh, setan itu dahsyat loh, menghentikan orang. Bisa saja dikasih pemahaman, ilham, kan ilham syaitan. Ada mungkin kita ada bicara tentang riya ini diilhami oleh syaitan, sehingga apa? Gara-gara pemahaman yang salah dibisikkan oleh syaitan, lalu malah tidak berbuat baik. Ini bahaya sekali. Maka berbuat baiklah nanti karena Allah, kemudian tinggal kita sambil memerangi riya di hati kita, kekotoran hati kita yang namanya riya. Baik, kemudian yang namanya riya itu karena tadi halus sekali, dan kita pun harus waspada dan jangan menuduh orang lain. Makanya yang menjadi repot adalah kita sibuk menuduh orang lain riya, maka kita pun lupa dengan riya di dalam diri kita. Jadi tugas kita adalah ngoreksi diri kita. Wong dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam kok. Bagaimana kita tahu si fulan riya, fulan riya, fulan riya? Ya, yang jelas riya itu membahayakan, rugi dan menjadikan murka Allah. Allah murka. Ini termasuk kejahatan besar, dosa hati yang besar riya. Bukan karena Allah.
Lalu bagaimana kita sekarang mencoba membersihkan hati kita dari riya? Kita sadari dulu ya, kalau ingin bersihkan hati dari riya, begitu bahayanya riya. Sia-sia kita berbuat baik sebanyak apapun, miliaran, triliun yang kita dermakan, ribuan sholat yang kita tegakkan, puasa setiap hari sampai bertahun-tahun, tidak ada nilainya di hadapan Allah karena ada riya, ada penyakit hati yang namanya riya, yaitu adalah terlintas ingin disanjung manusia. Oh, halus sekali namanya riya. Bisa saja di kantor ya tuh begini, tidur ngantuknya nggak seberapa, cuma digini-gini kan. Rupanya diem-diem dia ngerti kalau saya ngomong semalam tahajudan itu kan riya, nggak enak. Jadi di kantor cuma pura-pura gini. Nah, akhirnya dia, Bu, ngantuk Bu. Tinggal ngomong iya sebenarnya, iya kan beres. Enggak ada tambahnya. Iya semalam terlalu awal saya bangunnya. Ya salam. Terlalu awal saya bangunnya. Sudah tahu no. Halus sekali, masya Allah. Oh riya tuh halus. Isyarat cik masuk sudah. Ini adalah tentang riya, halus sekali, maka dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Gak sadar riya. Riya bisa karena sholatnya, bisa karena hajinya, bisa karena umrohnya. Yang sering haji bolak-balik pun bisa saja riya. Ibaratnya begini, minta sorban ke anaknya saja begini bunyi. Nak, ada tamu banyak ini jamaah haji, masya Allah rombongan. Manggil, nak, iya abah, tolong ambilin sorban abah yang haji tahun 2015 nak ya. Pakai 2015 nya. Karena ada 2017 nya. Oh halus sekali pengen pamer tuh. Oh canggih setan tuh. Makanya hati-hati jangan tidak belajar ilmu riya ini. Dia pengen disanjung tapi halus cara. Ngerti kalau saya cerita terang-terangan ke orang ini riya, tapi halus, setan begitulah membisikkan. Yang jelas riya adalah penyakit yang membahayakan sekali. Kemudian kita ingin sebutkan tanda-tandanya ikhlas juga. Riya nanti kalau riya bersih akan muncul keikhlasan dan tanda-tanda ikhlas itu ada. Tapi sekarang kita ingin mangkas riya. Tolong riya jangan menuduh kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Biar kita sibuk tentang urusan kita. Jangan mengatakan orang itu riya. Kita tidak tahu. Ya gambarannya begini. Orang berbuat baik hendaknya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Cuman ini ada pertanyaan. Kalau seandainya kita berbuat baik lalu disanjung orang, kita senang, apakah langsung habis amal kita? Oh belum, tidak. Bukan begitu. Tinggal senengmu itu karena apa? Bisa saja orang disanjung orang, oh masya Allah telah bersedekah banyak. Senengnya karena apa? Senengnya itu sudah bisa mensyukuri. Kenapa? Iya aku bisa bersedekah. Lu seneng lo ya. Aku tidak menjadi orang pelit. Syukur kepada Allah telah dijadikan dia orang dermawan. Bukan kebayang sanjungan manusia. Alhamdulillah alladzi adharul jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang indah dan menutup yang jelek. Ini senangnya karena itu Allah tampakkan kebaikan. Boleh bersenang di saat kita senang. Cuman yang enggak boleh senang karena mencari sanjungan. Kapan itu kelihatan? Di saat tidak disanjung sama orang bingung dia. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang nyanjung. Tidak ada yang menyanjung, makanya menjadi lemah ibadahnya. Menjadi lemah kebaikannya. Nah sekarang jangan menuduh orang lain melakukan riya, tapi tuduh diri sendiri. Kalau kepada kita, iya mungkin ini belum ikhlas, mungkin ini belum ikhlas, terus kita gembur terus penyakit itu. Makanya jangan sibuk mengatakan orang lain riya. Nggak tahu kalau ini riya, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Oh ini penyakit hati kok, tersembunyi di hati. Tanda-tanda zahir belum tentu. Ya, jangan mencari atau menuduh orang lain melakukan riya. Gambarnya begini di mimbar sih. Ada pengumuman setiap hari Jumat siapa yang bersedekah dan sebagainya. Rupanya ada satu orang sedekah ke masjid langsung titip ke ketua DKM. Ustaz, saya mau sedekah ke masjid nih. Terus cuman tolong dong nih, diumumkan dong. Saya kan sudah sedekah, diumumkan. Saya pengen Anda umumkan selama 4 pekan, 4 kali Jumatan Anda umumkan. Saya mau sedekah, gimana? Setuju enggak Ustaz? Ya, bingung ini ketua DKM, ya sudahlah. Daripada nanti sedekah. Betul diumumkan. Telah bersedekah ini Masya Allah Pak Haji Fulan, sedekah 50 juta. Minggu pertama, kedua, kayak iklan begitu loh. Masya Allah. Nah ini, nah, kayak gini nih apa yuk? Ikhlas atau riya? Ada yang ngomong riya. Padahal tadi tidak boleh kita nilai riyanya orang loh ya.
Belum selesai masih di mimbar kita. Dari mana Anda mengatakan dia riya? Anda tidak tahu kalau dia sebetulnya ingin memerangi riya di dalam hatinya. Tapi dengan cara pamer amal. Sebetulnya itu sedekahnya kan 500 juta. Cuma minta diumumkan 50 juta tok. Loh, sudah terlanjur ngomong riya lagi minta maaf sama dia nanti. Jangan nuduh orang lain riya. Dia itu sebetulnya ingin memerangi ilmu riya, apa kekotoran hatinya. Sehingga diperangi. Coba, tolong aku sedekah 500 juta, tapi tolong umumkan 50 juta saja. 45 jutanya sembunyi itu ngerogoti hati loh. Kita kadang sedekah 100 ribu aja kesebut 50 kedubal. Saya 100 bukan 50 ribu. Loh, ternyata memerangi riya itu bukan Anda meninggalkan amal, itu salah. Memerangi riya justru beramal. Itu loh, beramal. Makanya jangan sampai gara-gara ilmu riya lalu tidak berbuat baik. Rupanya orang tadi ingin memerangi riyanya. Sedekahnya 200 juta cuma minta diumumkan 50 juta. Itu yang diajarkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah memerangi riya, bukan meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal belum terbukti kalau dia sudah memerangi riya. Kerjakan pekerjaan kebaikan, terus kerjakan kebaikan, baru kau perangi riya, baru nanti sukses. Yang sedekah, bangun masjid, terus bangun masjid. Oh ini. Makanya orang-orang cerdas itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib cerdas di dalam merangi riya di dalam hatinya. Makanya beliau itu kalau punya harta dibagi 4. Cara sedekahnya, yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Jadi kalau punya harta misalnya 1 juta, itu dibagi 4. 1 juta dibagi 4, 250 disedekahkan di malam hari, 250 disedekahkan di siang hari, 250 lagi disedekahkan di depan orang, 250 lagi disedekahkan sembunyi-sembunyi, di model-model begitu. Makanya kalau bersedekah jangan monoton. Hati-hati, hawa setan tuh cerdas loh ya. Makanya kan ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang disembunyikan. Sehingga sampai gambaran sedekah disembunyikan itu kalau tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Masya Allah, hebat sembunyikan. Cuman setan pinter. Ternyata hadis ini paling disenangi sama orang pelit. Kalau orang sering nyebut hadis ini biasanya orang pelit itu. Maksudnya biar gak kalau disuruh sedekah, ayo Pak sedekah bismillah masjid bangun. Ya sedekah kan enggak pakai ngomong-ngomong. Ini biasanya mau ini orang pelit sebetulnya dia. Dia hadis itu malah dipegangi sama orang pelit. Biar apa? Pembenar biarpun dia tidak tampak sedekah. Alasannya apa? Sedekahkan yang paling bagus disembunyikan. Wah. Akhirnya apa? Ya sudah enggak sedekah, terang-terangan juga enggak, sembunyi juga enggak. Ini adalah hati-hati yang suka pakai hadis ini biasanya orang pelit. Padahal hadis itu digunakan untuk orang yang sudah berderma kemudian ingin memerangi riyanya bagaimana. Nah ini loh baru. Jadi kalau Anda boleh terang-terangan, Anda sedekah terang-terangan boleh. Bahkan itu bisa jadi memberi contoh kepada orang lain. Di masjid begini, saya sedekah 100 juta untuk bangun pesantren di sana. Oke, 100 juta. Yang lain berbondong-bondong untuk mengikutinya. Tapi ternyata nanti diperangi riya itu. Cara memeranginya adalah sederhana. Perbuatan yang serupa dilakukan sembunyi. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda berani sedekah 50 juta terang-terangan agar riyakmu tidak muncul di 50 juta, sedekah juga sembunyi tidak kurang dari 50 juta. Itu sederhananya begitu. Boleh ini calon pemuda ini yang anak muda si jomblo lama tidak nikah, ngerti calon mertuanya datang ke masjid, langsung sholat paling barisan pertama, takbirnya keras banget, Allahu Akbar, biar kelihatan sama calon mertuanya. Nah kan tidak ikhlas ini, pengen nikah aja pakai sholat. Sampai berani sholat 10 rakaat ini. Sampai ini calon mertuanya bingung, hebat banget di orang 10 rakaat. Oke 10 rakaat, tanda dia memerangi riyaknya, ayo berani 10 rakaat di depan calon mertua, ayo masuk kamar sendiri, kunci, bisa enggak sholat sebanyak itu dan lebih lama dari itu. Maksudnya apa? Sedekahlah diketahui orang enggak apa-apa. Bismillah, lakukan dilihat orang, akan tapi tanda Anda ikhlas, Anda berani melakukan pekerjaan yang serupa itu atau bahkan lebih di saat tidak dilihat oleh orang. Itulah yang akan mengembalikan riya Anda, mengembalikan amal Anda. Kan kadang ada pertanyaan begini, saya terlanjur riya bagaimana? Apakah bisa kembali lagi? Bisa dong, kan semua tobat ada kecuali syirik. Saya sudah terlanjur beramal diketahui, saya sudah pengen menyembunyikan diketahui orang, disanjung lagi satu media. Wah ini orang dermawan di Cirebon telah membantu masjid ini dari koceknya sendiri. Aduh, ya Allah,
berapa yang kau sedekahkan? 300 juta. Oke, sederhana, gampang. Cari tempat sembunyi rekening 300 juta. Jadi sederhana itu caranya. Maka cara memerangi riya bukan tidak beramal, tapi beramallah Anda, akan tapi caranya setelah diketahui amal kita, lakukan dengan sembunyi. Bahkan juga di saat kita sembunyi, belum tentu kita itu ikhlas. Hanya karena mungkin belum sempat kelihatan sama orang. Maka dari itu, warna-warnilah dalam bersedekah. Imam Ali mewarna-warnai, yang berani sedekah sembunyi, bersedekahlah terang-terangan untuk beri contoh pada orang. Terus, makanya warna-warni ibadah kita. Jadi jangan sudah, tidak usah pakai selalu sedekah sirri, sedekah sembunyi paling utama. Nah, ini orang pelit. Makanya masjidnya nggak jadi-jadi. Tetangganya tetap fakir, nggak dapatkan santunan dari dia. Berbuat baiklah dilihat oleh manusia, dan saya akan berbuat baik lebih dari itu 2 kali lipat kalau perlu. Ini adalah cara membersihkan riya di dalam hati kita, dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita membiarkan kekotoran di hati kita sehingga amal kita menjadi sia-sia. Dan begitu sudah banyak amal apapun, tumpangi amal yang terang-terangan dengan amal sembunyi. Tumpangi amal terang-terangan dengan amal sembunyi. Tumpangi amal terang-terangan dengan amal sembunyi. Maka setelah itu kita akan menemukan apa? Ayo, menemukan ketulusan sehingga tentram hati. Jangan sampai sholat di depan orang bisa panjang sepanjang-panjangnya, Masya Allah. Karena jadi imam di sebuah masjid, wah panjang, enak suaranya. Tapi giliran di kamarnya sempit, masuk sholatnya super ekspres, kilat. Ini sebetulnya pertanyaan untuk diri kita sendiri, gak ada orang lain tahu. Ini kan masalah pribadi. Jadi kalau berani sholat di depan orang dengan banyak rakaat, di saat sendiri harus lebih berani, lebih banyak lagi. Begitulah sebenarnya cara membersihkan riya. Termasuk sedekah tersembunyi di balik penjualan misalnya. Mohon maaf. Kalau kita membagi-bagi beras, langsung ketahuan saya bersedekah. Mungkin bisa saja kita buat toko begini. Buat toko, kasih nomor telepon orang-orang fakir. Sebenarnya hanya untuk orang fakir saja. Kasih nomor telepon orang fakir, mungkin 50 orang fakir. Pak, ada diskon beras di situ. Beras harganya 10.000 kok cuma 3.000. Diskon cuman hanya sehari tok, tapi jangan rame-rame. Padahal kita pengen ngasih ke dia, cuman bahasanya di telepon orang-orang fakir itu, Pak, ada diskon di sini. Memang ini kebetulan saya dapat dapat kulaan murah, diskon. Yang benar, orang fakir berbondong-bondong. Beras yang harganya 10.000 ternyata hanya 3.000. Sampai beli berkarung-karung. Enggak apa-apa dia orang fakir. Sebetulnya dia kan mau sedekah saja. Cuman dia ingin menutupi di balik perbuatan baiknya. Ini di antara bermacam-macam cara. Orang berbuat baik harus baru setelah itu memerangi riyanya dengan cara yang tadi kita sebutkan. Tumpangi amalan terang-terangmu yang diketahui oleh orang dengan amal sembunyi untuk mengembalikan kalau terjadi amalan di terang-terangan tadi ada riyanya. Makanya setelah itu jangan takut riya. Maka dikatakan tarkul amal li ajlin nasir riya. Kalau kita tidak berbuat hanya karena manusia, riya juga itu. Aduh, jangan kelihatan orang dengan nanti takut riya. Itu sudah riya. Karena urusannya manusia lagi. Contohnya, kenapa tidak jadi sedekah? Kelihatan orang nanti takut riya. Ya itu riya. Ikhlas itu apa? Berbuat baik sudah tidak mikir. Lalu bagaimana? Ya belajar saja. Sudah sedekah, jangan ditunda nanti. Kalau ditunda nanti setan lagi berbicara. Mohon maaf ya, mau sedekah takut gara-gara riya. Itu bisa saja sampai keluar rumah nggak sedekah. Hari ini misalnya takut riya, mau berbuat baik, mau sedekah takut riya, dimasukkan lagi ke koceknya. Karena ada temannya takut kelihatan nanti riya. Sudah masuk ke kocek, nggak keluar lagi sampai pulang ke rumah. Nah, ini kan bahaya sekali. Baik, ini adalah gambaran tentang riya yang membahayakan diri kita. Maka ayo kita berbuat baik. Kemudian setelah itu kita perangi kekotoran hati kita yang namanya riya dengan cara menumpangi kebaikan yang terang-terangan dengan kebaikan yang sembunyi. Dan harus kita pelajari ilmu ini sampai habis riya di hati kita, sehingga berbuat baik betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita masuk bab ikhlas ya. Kan setelah riya habis muncul ikhlas. Baru kalau cari tanda-tanda ikhlas, cari, ayo tanda-tanda ikhlas itu apa? Kalau bang Anda berbuat karena Allah itu kan Masya Allah, karena Allah.
tanda ikhlas Anda, orang yang pernah bangun masjid, orang yang senang sedekah, orang yang senang sholat malam, orang yang senang berpuasa. Tanda ikhlasmu adalah yang pertama, istiqomah. Istiqomah, continue, terus menerus, senang mengulang-ulang kebaikan. Kalau orang puas itu bagaimana coba? Anda belanja ke sebuah tempat puas, kapan Anda belanja lagi? Pasti ke situ. Anda beli makanan puas, enak, ikhlas menikmati makanan. Nanti Pak lapar ke sana lagi. Urusan kebaikan juga begitu. Aku puas berbuat baik, maka dia akan mengulang-ulang kebaikan tersebut. Makanya istiqomah. Gambarannya istiqomah itu kan yakin akan janji, kan begitu. Istiqomah itu nggak ada nol tanpa sebab. Tentu ada yang menjadikan orang istiqomah itu apa? Kenapa saya itu orang yang setiap berangkat pagi pulang sore kerja di pabrik rotan yang ada di sana? Kebetulan Cirebon banyak rotan kan? Kenapa kok dia bekerja berangkat jam 7 pagi, jam 6 pagi berangkat pulang sore jam 4 setiap hari? Kok bisa dia istiqomah begitu? Karena ada keyakinan di akhir bulan dikasih apa? Kasih fulus. Coba mendengar berita bos bangkrut kayak nggak dikasih gaji, nggak berangkat dia. Keraguan akan gaji yang akan diterima menjadikan dia berangkat ogah-ogahan, malas. Berarti keyakinan akan janji, maka itu menjadikan dia semangat untuk bekerja. Ikhlas, yakin akan janji. Bos akan memberikan gaji, maka dia bekerja pagi berapa pagi. Ya ini yang kerja di kantor semuanya kan begitu. Karena di akhir bulan yakin bakal dapat gaji. Di absen apalagi, waduh, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita kurang yakin dengan Allah yang akan memberikan pahala? Apakah kita kurang yakin lah ini? Kalau kurang yakin kepada Allah, ya sudah, berarti tidak ikhlas berbuat baik. Maka kenapa kok tidak istiqomah? Hari ini tahajudan, besok kok tidak? Memang besok Allah nggak ngasih pahala. Kenapa kok kita tidak bisa istiqomah? Berarti yang kropos keimanannya. Maka tanda ikhlas itu karena dia telah menikmati kebaikan tersebut, dia kecanduan, maka tidak mau putus. Sehingga kita menemukan, nanti ada orang ikhlas bersedekah, lihat, dia bersedekah dengan ikhlas, dia menikmati sedekah itu, lihat, nggak puas dengan ini, dia akan cari rezeki lagi untuk sedekah lagi, cari lagi untuk sedekah lagi, cari lagi sedekah lagi, sampai mati dalam keadaan mulia. Sebegitu. Makanya tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Makna istiqomah adalah senang mengulang-ulang kebaikan karena dia menemukan kepuasan, karena yakin janji. Maka yang bukan karena Allah, coba, aduh kayaknya nggak ada yang ngelihat, sudahlah besok aja ya, besok aja kan, besok kan pas ramenya orang, kalau sedekah besok aja lah, sekarang yang lihat hanya 10 orang, besok aja 20 orang, nunggu. Sehingga nunda-nunda hari ini, bukan Allah, tapi Allah tidak pernah tidur, Allah selalu melihat. Makanya tanda ikhlas istiqomah. Tolong dikoreksi diri sendiri. Kenapa kok ibadah kita sesaat ini, ya karena kita kurang yakin dengan janji Allah. Kita masih kalah yakin dengan janjinya bos yang memberikan gaji setiap bulan. Wah, rajin setiap hari, padahal itu janji bos, bisa saja bosnya bangkrut esok hari. Tapi bagaimana dengan janji zat yang maha kaya dan tidak pernah bangkrut? Kenapa kita ragu-ragu? Kurang yakin. Berarti menjadikan dia kurang ikhlas, alias muncul riak di dalam hatinya. Kemudian tanda ikhlas yang kedua adalah serius. Serius di dalam berbuat baik. Karena dia yang melihat, yakin yang melihat adalah Allah. Kalau gambarannya orang lagi bekerja, kemudian bosnya ngasih tahu, akhir bulan insya Allah ada bonus, asalkan yang kerjanya baik benar, dapat gaji 3 kali lipat. 3 kali tok loh ya, bukan 2 kali, bukan 10 kali, 3 kali lipat gajinya. Tapi ingat semuanya dipantau loh ya, pasang CCTV. Waduh, kerjanya langsung depan CCTV biar kelihatan sama bos, dipantau rumahnya. Wah kelihatan, wah serius kerjanya, karena ngerasa ada yang melihat CCTV. Listrik mati, selonjoran ya, mati. Kenapa kok dia serius tadi? Merasa dilihat, makanya itqon, yakin dilihat, makanya serius.
Terus urusan dengan Allah, memang Allah pernah tidur? Kenapa kita berbuat baik kok kurang serius? Setengah-setengah. Berarti apakah CCTV mati? Allah tidak tidur, Allah senantiasa melihat kita. Makanya tengok diri sendiri. Kalau kita berbuat serius, sedekah, makanya serius maknanya apa? Hari ini aku sedekah 100.000, kalau bisa bulan depan harus naik lagi. Karena apa? Yakin dilihat oleh Allah, tanda tulus menikmati dan seterusnya. Itu jika urusan pribadi kepada Allah semacam itu. Tapi jika nanti ada urusan dilihat oleh manusia, ciri tanda ikhlas yang ketiga adalah, biasanya urusan kebersamaan, tanda ikhlas yang ketiga adalah tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala. Biasanya di perkumpulan masjid, yayasan, pondok, apa saja, ini kalau sudah ribut jadi ketuanya, itu pasti yang keropos ikhlasnya. Makanya tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala. Kalau dia jadi kepala, aku akan tarik sekenceng-kencengnya agar maju. Kalau aku jadi ekor, akan aku dorong sekuat-kuatnya. Begitu. Di saat jadi pemimpin kenceng, di saat dia diturunkan jadi pemimpin, gandoli. Bukan dorong, dia tidak ikhlas. Sudah, makanya tidak usah tengok orang lain, sekarang Anda seperti apa. Sedekah Anda seberapa banyak di hari kemarin? Esok apa? Berapa? Naik atau turun? Kalau turun ya sudah, berarti tanda ikhlas tidak ada pada Anda. Kok malah mundur? Tidak. Semangatnya kurang, berarti ini keikhlasannya yang keropos. Baik, ini adalah tentang ketulusan. Tolong jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Dan membahayakan sekali, merugikan sendiri. Kemudian juga, orang yang ikhlas itu tenang. Kalau Anda berjuang di sebuah tempat, ikhlas, tenang. Di masjid, ikhlas, tenang. Kenapa? Kalaupun dia mendapatkan bisyarah, istilah Nabi itu gaji itu kan bisyarah, kabar gembira di dunia. Maksudnya hanya sekedar kabar gembira. Jangan terlalu amat gembira dengan gaji. Kenapa? Yang dijanjikan dari pahala lebih gede daripada itu. Mungkin di dunia mendapatkan gaji, iya. Tapi yang dijanjikan oleh Allah di akhirat lebih gede daripada gaji Anda. Yang sudah berjuang dalam dunia dakwah misalnya, selama ini yang kami ajak berjuang dakwah, mungkin ada yang berdakwah sambil mendapatkan gaji misalnya. Gaji yang didapat adalah halal, tapi itu kecil dibanding pahala yang akan didapat nanti. Lebih gede yang akan didapat. Makanya dia bekerja itu tenang. Karena apa? Iya, aku dapat sebegini dunia, tapi kan akhiratku lebih gede. Sehingga kalau orang berjuang di tempat mulia, adanya happy, riang, senang, puas. Karena apa? Setiap saat yang terlintas di hati dan di benaknya, di pikirannya adalah Allah, pahala dari Allah. Lah kok gundah dia, sudah di tempat yang mulia, bingung dia. Berarti khawatir kekeroposan hatinya. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, tidak usah tanya orang lain, tengok orang lain, tidak. Bagaimana Anda dengan pekerjaan Anda? Yang sedang berderma, jangan henti, perbanyak. Itu tanda ikhlas Anda. Yang sudah melakukan kebaikan, semakin rajin, tanda ikhlas Anda. Dan kemudian jangan koreksi riaknya orang, tapi koreksi riak diri sendiri. Kita ngurusi diri kita sendiri. Berbuat baik. Kemudian ada hal lain lagi. Tanda orang ikhlas berbuat baik itu merindukan orang lain untuk berbuat baik yang serupa. Kalau orang pengen berbuat baik sendiri, ada sebagian ilmu tak tangani sendiri, yang lain gak usah. Nggak begitu. Justru ajak orang lain. Kalau Anda merasa menikmati sebuah kebaikan dan Anda yakin itu sebuah kebaikan, mohon maaf, seorang ibu yang rajin melakukan sholat, iktikaf di masjid, atau yang lainnya, seorang bapak iktikaf di masjid, kalau dia meyakini ini adalah nikmat yang sangat agung, dia berbuat baik dengan cara semacam ini, dia meyakini nikmat yang sangat agung, tanyakan, Anda cinta anak Anda atau tidak? Oh, saya cinta anak Anda. Lalu kenapa anak Anda tidak Anda bawa ke sini? Apakah Anda ini meyakini betul kalau ini kemuliaan di sini? Kalau yakin kemuliaan, anggap saja deh urusan belanja. Anda belanja di sebuah toko. Di toko itu ada diskon besar-besaran. Setiap beli satu dapat 3. Cuman satu orang tok. Nggak boleh satu orang ambil jenis 2. Satu beli minyak goreng satu dapat 3. Kalau ini sebuah kebaikan, kira-kira anak-anak dikasih tahu enggak? Nak, ambil nak sana biar dapat minyak goreng 1 kilo 3. Diajak semuanya. Maka tanda ikhlas Anda itu akan mengajak siapapun yang bersama Anda, apalagi orang yang Anda cintai, untuk bisa ke tempat tersebut.
Biarpun masalahnya belum bisa, itu nggak ada masalah. Yang penting kita sudah mengusahakan. Jangan sampai kita berbuat baik sendiri, paman nggak diajak, saudara nggak diajak. Khawatir bukan ikhlas, pengen ujub nanti, pengen dianggap dia yang paling soleh, dia paling baik, sanjungan manusia. Makanya kami selalu ingatkan di antara teman yang sudah berjuang, Anda sudah berani berjuang di sini. Oke, untuk berjuang, berapa miliar sudah Anda keluarkan? Tanyakan, berapa orang yang sudah kamu ajak? Jangan-jangan hanya pengen dibilang orang dia paling banyak sedekahnya. Ini kan bahaya juga. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk berjuang, justru itu tanda keikhlasan Anda. Kemudian juga hal lain lagi. Kalau misalnya dalam sebuah perjuangan selama ini kan kita dengan para pejuang-pejuang, para teman-teman adalah di pondok pesantren. Bangun masjid kayak begini. Tanda ikhlas kita itu merindukan orang yang berjuang selamat. Suatu ketika kami datang pada guru, bercerita tentang suksesnya, tentang pesatnya sebuah perjuangan dakwah, bangunan ini dan sebagainya. Rupanya guru itu ya guru, kapanpun guru tetap guru. Tiba-tiba beliau bertanya, Masya Allah, berapa kali atau apakah ente sudah sering mendoakan orang yang berbuat baik yang membantu ente? Kaget kita. Rupanya memang selama itu tidak pernah mendoakan. Hanya doanya, ya Allah semoga pondok cepat gede, bangunannya gede. Lupa mendoakan orang yang berbuat baik. Ini sering lupa. Bahkan mungkin, mohon maaf, kita nggak peduli yang berbuat baik masuk surga atau tidak masuk surga. Ini kan bahaya. Contohnya kalau cari sumbangan, ini adalah bahasanya bahasa jahat. Contohnya, sudahlah sedekah, yang penting banyak, nggak ikhlas, nggak apa-apa. Ini paling kurang ajar orang. Kok bisa yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa? Loh kok bisa? Gimana kalau nggak ikhlas kan masuk neraka dia? Berarti dia hanya pengen pondoknya gede, masjidnya gede, nggak penting orang ikhlas. Sudah begitu. Ikhlas yang penting, biarpun sedikit. Ayo pernah dengar? Yang penting nggak usah sedikit, yang penting banyak. Ikhlas nggak usah, yang penting banyak dulu. Ada bukan gitu. Yang penting banyak, yang penting ikhlas. Nah, makanya termasuk tolonglah kalau Anda punya program kebersamaan, program dakwah musola, masjid, pondok pesantren, jangan lupa doakan mereka yang berjuang. Justru di saat Anda banyak mendoakan mereka, itu tanda ketulusan Anda. Anda mengerti itu kebaikan, dan itu adalah saudara-saudara Anda, bukan pengen jaya sendiri, hebat sendiri. Jadi termasuk tanda keikhlasan yang lain adalah tadi, mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti kita. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, Anda seorang pengusaha, dagang toko, ada orang belanja kepada Anda itu dengan ratusan juta, berarti kan dia orang kaya. Masa jadi pelanggan sudah sampai 5 tahun nggak pernah diajak membangun masjid, membangun pondok pesantren? Berarti Anda nggak punya hati. Padahal Anda sendiri sedang berbuat baik. Mungkin Anda pengen dianggap orang yang paling banyak bangun masjid, bukan ikhlas. Makanya kami ingatkan semuanya, termasuk berjuang-berjuang bersama kami. Kalau Anda ketemu seseorang, Anda jangan mengatakan dia nggak bakal mau. Pokoknya sampaikan, ya akhi, ayo berjuang, bismillah karena Allah. Ayo bismillah, ini ada program dakwah, ada masjid, ada pesantren, ini loh. Kami ajak. Karena pada saat kita mengajak semacam itu, justru untuk menutupi kebaikan kita. Berarti yang masyhur bukan kita tok. Coba satu-satunya pemain tunggal dia, yang bangun dia semuanya. Ya salam, habislah amalnya. Tapi ternyata ada orang lain lagi, maka ketahuilah amal kita seolah-olah tersembunyi, padahal di hadapan Allah tidak. Nah ini sekali, jadi ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk berjuang dengan Anda, itu tanda ikhlas Anda. Kemudian keutamanya lagi apa? Kalau Anda mengajak orang lalu orang itu berbuat baik, Anda mendapatkan pahala utuh seperti yang dilakukan dia. Maka bersama ini juga kami sampaikan, Al-Bahjah dengan programnya yang sangat banyak. Alhamdulillah ada hampir 60 pesantren di seluruh Nusantara. Stasiun radio banyak sekali, bukan dari kocek kami kocek nggak ada. Akan tapi itu adalah perjuangan dari hamba terkasih Allah. Mereka berjuang, makanya kalau berkumpul, Anda semuanya boleh ikut. Kalau jadi pejuang Al-Bahjah itu tidak ada pakai syarat. Syaratnya bismillah karena Allah. Bukan syaratnya punya duit. Bukan. Syaratnya Anda punya niat. Kan berjuang bisa dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan panjatan doa. Kami ajak berjuang dengan Al-Bahjah, ini yang pertama. Tapi ingat, ini sekaligus kami ajak. Tapi bagi siapapun, tanda ikhlas juga ini, yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di tempat masing-masing, tolong jangan putus hubungan Anda dengan guru itu
hanya karena ingin bergabung dengan kami. Itu juga hawa nafsu, nggak ikhlas lagi itu. Justru harapan kami, Anda semakin kuat dengan guru Anda, ayo bergabung dengan kami, ini bab tambahan. Itu tanda ikhlas, nguji keikhlasan. Maka jangan sampai berbondong-bondong ke al-bahjah, lalu gurunya ditinggalkan, guru di kampungnya ditinggalkan, Anda tidak ikhlas. Gurumu jika menghantarkan ke surgamu loh ya, Masya Allah. Jadi beginilah baru nanti keikhlasan akan tumbuh, akan muncul, riya akan terpangkas secara otomatis. Jadi kami ajak berjuang sebanyak-banyak, sampaikan kepada teman yang lain. Kita program besar banyak, termasuk secara radio, ada televisi, ada pesantren, dan termasuk diantaranya kami sampaikan agar tahu bahwasanya tim kebersamaan ini sedekahnya banyak. Termasuk diantaranya kita tidak mengambil, mohon maaf, sekolah. Ini perlu kami sampaikan, bukan supaya tidak menjadi sebab merendahkan orang lain. Jika ada sekolah pondok pesantren terima bantuan dari negara, tidak apa-apa, sah. Bantuan negara, uang negara milik kita kok. Kemudian sekolah-sekolah yang nerima dana BOS, sah, itu pemberian. Ini kan tidak ada masalah. Makanya jangan sampai orang salah faham, wah seolah-olah Al-Bahjah mengharamkan itu semuanya. Enggak, tidak. Cuman Al-Bahjah atau teman-teman punya siasat sendiri. Yang kami rindu adalah hati Anda dan kocek Anda. Sehingga di pesantren kita Al-Bahjah itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Kemudian tidak nerima dana BOS dan sebagainya. Kenapa? Sederhana. Alasan pertama adalah kalau kita tidak bisa membantu negara, paling tidak jangan ngambil deh, satu. Loh, seandainya itu dicurahkan jadi uang kan miliaran. Miliar yang kita kembalikan berarti kan sedekah kita. Berarti Anda semua mendapatkan pahala segede itu. Cuman pahalanya tersembunyi karena dananya nggak kita terima. Dikembalikan dulu sebelum kita terima. Itu juga sedekah kalau Anda paham. Ini adalah kemudian apa? Di saat dengan cara semacam ini semua tergugah untuk bisa berjuang dan berjuang dan berjuang. Maka setelah ini kami ingatkan Anda, ayo bismillah, kita pengen program SMP SMA saja setiap kecamatan ada kok, pondok kok baru 60, kita perlu ratusan, kita perlu mungkin ribuan, dengan cara yang benar, pengambilan dana yang benar, yang bersih, yang halal. Dan manajemennya sudah ada di pesantren itu. Manajemennya adalah yang jelas kiainya nggak megang duit, itu saja. Itu diantaranya. Itu ada manajemen, uang akan dikumpulkan di situ, nanti akan disebarkan sesuai dengan kebutuhan. Ini diantaranya kan ngomong ikhlas sama riya, nggak ada ujiannya kan, nggak ada prakteknya kan rugi. Ngomong riya, ngomong ikhlas, pulang ke rumah tidur lagi, tidak. Kami ajak Anda untuk bisa berjuang dengan apa? Anda punya ilmu apapun, ilmu dunia, ayo kita kembangkan. Kita kembangkan. Ini juga membangun negara ini, membangun bangsa ini. Dengan program yang sudah kita rencanakan. Membangun negara, membangun bangsa. Ayo, Anda punya apa? Anda nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi punya tenaga loh ya. Anda punya lesan untuk menyampaikan. Jadi program dakwah kita banyak, bermacam-macam. Dengan ini juga bersama ini, untuk menumbuhkan ikhlas, menghilangkan riya, harus ada dong praktek amalnya. Nggak ada amalnya, mana ada ikhlas. Sehingga setelah ini kami ajak Anda semuanya, ayo bergabung, bismillah, karena Allah SWT terbuka. Mungkin pernah dengar ada perkumpulan sesepuh dan pejuang Al-Bahjah, ini orang pilihan saja. Oh enggak, sama, siapapun boleh bergabung. Bahkan yang datang kepada kita, ada orang datang, Buya saya punya utang minus miliaran, boleh saya bergabung? Boleh. Syaratnya bukan orang tidak punya utang, datang ke sini dengan ide cemerlangnya, dengan panjatan doanya, doa. Bahkan yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, mungkin di sana ada gedung megah kosong, yuk kita isi santri, kita akan rombak, kita akan berjuangkan. Nah inilah, insya Allah kita semuanya bareng-bareng insya Allah punya amal baik yang banyak, sehingga amal kebersamaan itu enak. Yang beramal dia kita dapat pahala karena connect satu tim. Enaknya dalam berbuat baik itu kalau ta'awun, saling tolong menolong itu, mohon maaf, bayangkan yang bersedekah dia, saya ngasih tahu, saya dapat pahala loh ya, kan enak banget. Saling tolong menolong, indah di dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.